Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ali Gunawan, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan melakukan wawancara santai atau podcast bersama guru PAI dari MI Ta'alamul Huda. Jadi selamat pagi Pak Nazil. Pagi Mas. Gimana kabar Pak Nazil? Alhamdulillah sehat. Di sini saya Arif Ali Gunawan ingin melakukan wawancara podcast dengan Pak Nazil selaku guru PAI dari MI Ta'alamul Huda. Nah, untuk pengalaman mengajarnya di MI Ta'alamul Huda ini sudah berapa lama Pak? Kalau boleh tahu. Sekitar sudah 9 tahunan. Wah, cukup lama ya, 9 tahun. Itu berjalan juga dengan kuliah. Dengan kuliah. Ya, 9 tahun. Jadi kuliahnya 4 tahun. Setelah itu sambil mengajar. Oh, berarti kuliah sudah sambil mengajar. Iya. Terus cukup lama, 9 tahun sebagai guru PAI di MI Ta'alamul Huda. Jadi apa yang memotivasi Pak Nazil untuk menjadi guru PAI? Motivasi saya dulu itu sebenarnya ingin mengembangkan bagaimana anak itu bisa benar-benar belajar agama. Tujuannya kan di situ agama agar anak-anak itu bisa buat pegangan nanti ketika dewasa. Itu tujuannya. Dan saya memilih PAI itu karena saya sendiri juga ingin menambah wawasan untuk ya, sama-sama belajar. Ya, cukup bisa membuat saya termotivasi juga untuk menjadi calon guru PAI. Lanjut, bagaimana? Kan sudah berjalan lama, 9 tahun. Ya. Suka dan duka menjadi guru PAI selama 9 tahun itu seperti apa sih Pak? Untuk sukanya itu mengajar anak itu dalam hal agama itu adalah sesuatu yang bikin kita itu beda dengan yang lain. Karena apa? Kita sebagai umat Islam tujuannya yaitu untuk beribadah dan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh kepada anak-anak. Karena di samping kita itu hidup bertetangga, kan gak ada yang namanya saling bagaimana menghormati antara sesama. Oh iya. Dah. Ya. Oh, jadi seperti itu Bang. Suka dukanya. Dan lanjut sebagai guru PAI, gimana? Apa sih yang harus menjadi kualitas yang harus dimiliki oleh guru PAI itu seperti apa menurut Pak Nazil? Sebetulnya untuk kualitas itu tidak bisa diperoleh dengan harus melalui keinginan. Ya. Harus melalui keinginan bagaimana cara orang itu untuk meningkatkan belajar di PAI tersebut. Karena kalau tidak mempunyai keinginan, maka orang itu nanti itu ya cuma asal-asalan saja. Oh, gitu. Harus ada niat dari niatan. Ya, jadi guru PAI harus punya niat sebagai harus meningkatkan kualitasnya tersebut. Iya, kualitas. Jadi tantangan terbesar dalam menghadapi atau menjalani sebagai guru PAI itu seperti apa Pak kalau boleh tahu? Untuk tantangan terbesar yaitu tadi bagaimana cara kita untuk mendidik anak agar anak tersebut bisa menangkap apa yang kita ajarkan sehingga itu bisa menjadi motivasi kita sendiri. Karena apa? Dalam mengajar itu kita
sering mengajar tapi anak-anak tidak paham. Jadi bagaimana cara guru agar bisa membuat anak itu membawa pulang walaupun satu ilmu, dua ilmu untuk satu hari ini. Itu aja. Lanjut ya, Pak. Jadi yang bagaimana cara kita membuat siswa itu tertarik kepada kita dalam mengajar PAI di kelas? Kan sepengetahuan kita kan kayak pelajaran SKI itu kan Iya. hanya dengan ceramah gitu. Kebanyakan kan siswa kan bosan ya. Bosan. Nah, bagaimana cara menarik perhatian siswa di kelas? Untuk saya sendiri kalau mengajar misalnya itu menerangkan itu memang membosankan. Jadi anak-anak itu kita harus berikan metode-metode yang sekiranya anak itu tidak bosan. Misalnya kita belajar di luar kelas, entah itu kemana dan tujuannya itu mestinya itu ada dalam metode waktu kita belajar yang kita pelajari waktu hari itu. Seperti itu. Jadi ya itu ya strategi dalam menarik perhatian siswa. Untuk di kelas ya kan siswa ini kan heterogen ya, dari latar belakang yang berbeda. Nah itu bagaimana cara mengatasi latar belakang tersebut ya? Misalkan ada siswa yang agak sedikit ya nakal lah gitu. Mungkin ada yang baik, ada latar belakang macam-macam. Jadi bagaimana mengatasi perbedaan dari latar belakang tersebut? Menurut saya untuk mengatasi itu memang kita sebagai guru itu kadang sulit untuk melakukan, tapi itu adalah bagian dari seorang guru untuk membuat anak didik itu menjadi sama rata. Artinya yang nakal dan yang tidak. Jadi dalam pelajaran itu bagaimana anak-anak itu meskipun ada tuntutan kita untuk menyetarakan anak-anak itu, ya kita harus bisa. Misalnya bagaimana cara misalnya anak nakal, gimana caranya itu anak itu bisa diam dengan cara diberi tugas. Nanti kalau anak itu diberi tugas, nanti dengan sendirinya itu akan berpikir, oh ya ada tugas dari guru harus saya kerjakan, sehingga anak itu tidak bisa mengganggu temannya. Jadi strateginya harus berupaya untuk menyamaratakan dari latar belakang masing-masing siswa. Nah kita beranjak ke pertanyaan penutup ini. Jadi momen yang paling berkesan sebagai guru PAI selama 9 tahun apa? Menurut saya itu sangat membanggakan, karena apa? Di samping kita itu mendidik anak-anak soal agama, karena itu adalah pegangan untuk anak-anak itu di masa yang akan datang. Karena apa? Agama itu adalah tolak ukur dari anak-anak ketika dewasa atau ke jenjang yang berikutnya. Di dasar agama itu sangat penting karena untuk membuat anak itu memiliki pegangan dalam hal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk berbuat yang tidak itu kalau ada misalnya agama yang dipegangnya itu bisa, itu tidak akan beralih ke hal-hal yang merugikan diri sendiri, seperti hal-hal yang bermaksiat atau bagaimana atau yang lainnya itu. Itu. Jadi intinya kita bisa membuat murid itu terjaga dari hal-hal yang tidak baik.
Ya terakhir Bang, ya, harapan Pak Nazil untuk masa depan pendidikan PAI di Indonesia itu seperti apa? Harapan saya adalah kalau bisa itu PAI itu lebih gimana ya, lebih di ataskan lah, maksudnya lebih diunggulkan dari yang lain, karena itu adalah kita ya hidup dengan gimana ya, dengan beragama, maka kita harus lebih unggul dari yang lainnya kalau bisa seperti itu. Ya, memang kenyataannya sekarang kan dibandingkan dengan pelajaran dengan pelajaran lain, umum yang lain itu PAI sekarang udah agak tertinggal sedikit. Kasihan. Harapannya kan PAI bisa lebih diunggulkan lagi. Ya, mungkin itu saja wawancara pada kali ini Bang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari podcast kali ini. Ya. Amin. Terima kasih untuk Pak Nazil, semangat sama-sama mengajar, semangat mengajarnya di MITA Al Muda ini. Ya, semoga membawa berkah bagi kehidupan di masa mendatang. Amin. Ya, mungkin itu saja podcast atau wawancara pada kali ini. Ya, terima kasih yang telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.